Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih kisi-kisi dari tes kompetensi akademik untuk siswa SD untuk mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, tak terasa lebih kurang sekitar 2 bulan lagi kita akan melaksanakan TKA. Nah, apa saja sih pembahasan-pembahasan tentang soal TKA ini? Oke, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini. Serta share ke teman-teman kita semua. Terima kasih. Nah, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa dalam muatan TKA untuk matematika SD ini ada 3 materi pembahasan yang akan dibahas. Nah, kita coba baca ya. Nah, muatan TKA matematika SD MI atau yang sederajat merujuk pada elemen kurikulum atau materi matematika yang dipelajari murid yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, elemen ini meliputi yang pertama adalah bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran, dan yang ketiga adalah data. Nah, bagaimana apa saja sih yang akan dibahas dalam elemen bilangan, geometri, dan data akan kita bahas selanjutnya. Nah, pada materi bilangan yang akan dibahas di sini adalah yang pertama itu adalah pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Nah, ini udah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jangan lupa dilihat ya. Nah, terus yang kedua ada perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Contohnya di sini adalah eh, urutkanlah pecahan-pecahan berikut ini ke dalam bentuk dari yang besar ke yang terkecil. Nah, di dalam bentuk pecahan itu ada biasanya ada desimal, ada persen, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang ketiga adalah relasi berbagai bentuk pecahan, pecahan sederhana, desimal, dan persen. Nah, ini berhubungan dengan mengubah bentuk pecahan ya. Lalu yang keempat adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Ini hitungan campuran, ada kali, bagi, dan tambah di situ semuanya. Yang kelima adalah operasi penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Nah, ini udah cukup jelas ya. Ya, tentang pecahan, penjumlahan, perkalian, pembagian, beserta soal cerita, nanti soal hotsnya juga dibahas di sana. Nah, lalu yang keenam di materi bilangan ini adalah yang tak kalah penting adalah kelipatan, faktor, KPK, dan FPB dari bilangan asli. Nah, ini udah kita bahas bagaimana cara mencari KPK, FPB, faktorisasi dari bilangan-bilangan. Nah, di sini juga termasuk soal cerita tentang KPK, FPB. Kita udah belajar juga di video-video sebelumnya tentang materi eh, KPK dan FPB. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Didi kembali ingatkan, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua. Nah, pada materi data ini eh, itu adalah penyajian dan penggunaan data. Siswa diminta memahami, mengaplikasikan, dan bernalar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan data. Nah, penyajiannya seperti berikut ya. Lalu yang materi yang diminta di sini adalah penyajian data berbentuk gambar, piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi. Pastinya udah pernah dipelajari juga di kelas 5. Nah, nanti silakan diulang-ulang lagi ya. Lalu yang kedua adalah pengambilan informasi dan penggunaan data berdasarkan penyajian data. Nah, gimana? Oh iya, tadi lupa di geometri dan pengukuran itu bangun datarnya banyak mencakup segitiga, segi empat, segi banyak. Bangun ruangnya tadi udah dijelaskan, bangun ruangnya kubus dan balok. Nah, bagaimana, apakah sudah siap dalam memahami ini semua? Nah, di slide berikutnya, nah kira-kira seperti ini ya pembahasan kita tentang materi-materi TKA, kisi-kisi TKA yang harus kita persiapkan untuk anak-anak murid kita dan untuk anak-anak peserta didik apakah sudah dapat
memahami semua materi ini. Semoga dapat berjalan lancar ketika melaksanakan ujian TKA. Persiapkan diri untuk mata pelajaran matematikanya. Nggak usah takut, yang penting persiapkan diri, tetap semangat, terus bekerja keras, jangan pantang menyerah. Sebelum video ini kita tutup, Pak Teddy ingin menyampaikan untuk kita semua, belajar itu investasi, bukan beban. Ingatlah bahwa setiap waktu yang kita habiskan untuk belajar akan membuahkan hasil di masa depan. Tetap semangat, tetap bekerja keras, jangan jadikan ini beban, sesuatu hal yang menakutkan, yang penting dijalani dengan baik. Dan intinya semoga berhasil untuk kita semua, jaga kesehatan. Nah, yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini untuk kita semua agar semuanya dapat memahami dan mendapatkan hasil yang terbaik di TKA nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat.